Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih dengan teknologi yang semakin maju, komputer dan laptop terus bermunculan dengan berbagai fitur yang beragam. Tetapi tahukah kalian bahwa di setiap laptop dan komputer dari generasi ke generasi, keyboard selalu menjadi komponen penting di dalamnya. Oleh karena itu, kelompok kami yang beranggotakan Jonathan, Janos, dan saya sendiri, Matthew, akan membahas pengertian, jenis, fungsi, dan masalah yang sering terjadi pada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya, yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Selanjutnya, jenis-jenis keyboard dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu jenis keyboard berdasarkan tata letak tombol. Keyboard memiliki berbagai tata letak tombol yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama ada keyboard QWERTY, lalu ada keyboard Dvorak. Lalu yang kedua, jenis keyboard berdasarkan konektornya. Keyboard memiliki berbagai macam konektivitas yang berbeda-beda juga. Sebagai contoh yaitu keyboard USB. Lalu jenis keyboard yang ketiga yaitu jenis keyboard berdasarkan tipe switch. Keyboard secara umum memiliki dua jenis switch, yaitu membran dan mechanical. Slide selanjutnya ada jenis-jenis keyboard berdasarkan tata letak tombol yang populer. Yang pertama ada QWERTY. Keyboard tipe ini pertama kali ditemukan pada tahun 1878. Kemudian, keyboard tipe ini menjadi standar pada mesin tik komersial di tahun 1905. Nama QWERTY sendiri diambil berdasarkan 6 huruf berurutan pada baris kedua dari tombol alfanumerik pada keyboard ini. Lalu yang kedua ada Dvorak. Keyboard ini pertama kali ditemukan di tahun 1932. Keyboard satu ini memiliki susunan huruf yang disusun secara khusus, di mana 70% dari penekanan terdapat pada home row. Hasilnya dapat mengurangi kelelahan saat melakukan pengetikan. Namun, penggunaan keyboard ini akan membuat tangan kanan lebih banyak terbebani pekerjaan ketimbang tangan sebelah kiri. Lalu yang ketiga ada ergonomis. Keyboard ergonomis sebenarnya memiliki susunan tombol konvensional. Hanya saja, letak-letaknya diubah dengan secara demikian supaya sesuai dengan posisi natural jari tangan manusia saat mengetik. Bentuk ergonomis juga bisa berbeda-beda tergantung dari pembuatnya. Terkadang ada yang membagi keyboard menjadi dua atau split keyboard. Lalu yang keempat, ada keyboard numerik atau sering disebut numpad. Jenis keyboard ini hanya dipakai untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang sangat besar. Namun, keyboard ini juga dapat untuk diprogram untuk makro maupun untuk fungsi lain. Banyak orang suka untuk memasukkan angka-angka pada keyboard ini karena tata letaknya mudah untuk dijangkau dengan satu tangan. Lalu di slide selanjutnya, ada jenis-jenis keyboard berdasarkan konektivitas yang populer. Yang pertama ada USB. USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus, sebuah standar industri untuk jarak pendek komunikasi data digital. USB memungkinkan data yang akan ditransfer antar perangkat. Port USB juga dapat menyediakan tenaga listrik di kabel ke perangkat tanpa sumber kekuatan mereka sendiri. Dengan menggunakan port USB, pengiriman data dari keyboard ke komputer dapat tersalurkan tanpa delay, sehingga keyboard terasa responsif. Keyboard tanpa delay sangat dibutuhkan bagi gamer. Kemudian ada wireless. Dengan memiliki konektivitas wireless, keyboard tersebut dapat digunakan tanpa menggunakan kabel.
Keyboard wireless dapat sangat memudahkan pengguna karena fleksibel dan terlihat lebih bersih tanpa kabel yang banyak. Ada dua macam teknologi yang populer yang digunakan untuk menghubungkan keyboard, yaitu Bluetooth dan 2,4 GHz dongle. Bluetooth memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 2,4 GHz dongle, yaitu lebih praktis dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Namun, mengorbankan kecepatan. Sedangkan 2,4 GHz memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan Bluetooth, sehingga dapat meminimalisir delay. Namun, harus menggunakan dongle receiver yang dikoneksikan dengan port device tersebut. Lalu, ada jenis-jenis keyboard berdasarkan switch yang populer. Yang pertama ada membrane. Dalam sebuah keyboard berteknologi membran, terdapat 3 lapisan yang ditempatkan di bawah tombol keyboard. Membran tersebut terbuat dari silikon yang di bawahnya dilengkapi dengan lapisan granit. Fungsi membran tersebut berfungsi untuk mengantarkan sinyal ketukan untuk mengaktifkan lapisan sirkuit di bawahnya. Keyboard membran memiliki suara ketikan yang lebih lembut dibandingkan dengan keyboard mechanical, memiliki bobot yang lebih ringan, dan juga memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding dengan keyboard mechanical. Kemudian ada mechanical keyboard. Berbeda dengan keyboard membran, keyboard mechanical menempatkan individual switch pada masing-masing tombol. Jadi, masing-masing tombol pada keyboard memiliki mekanik tersendiri yang dilengkapi oleh pegas, sehingga tombol bisa memantul secara sempurna. Dibanding dengan keyboard membran, keyboard mechanical memiliki suara dan feel yang unik berdasarkan switch yang digunakan. Memiliki ketahanan hingga 50 juta kali klik, dapat dimodifikasi dengan lebih mudah dan tidak terbatas, lebih akurat, dan beberapa keyboard memiliki LED yang menarik. Namun, keyboard mechanical relatif lebih mahal dibanding keyboard membran. Secara umum, fungsi keyboard pada komputer adalah untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, serta simbol yang diketikkan kemudian menyampaikannya ke Central Processing Unit atau CPU. Selanjutnya, perintah tersebut diubah menjadi simbol-simbol digital sehingga perintah itu dapat dipahami oleh prosesor. Masalah-masalah pada keyboard. Yang pertama, keyboard tidak terdeteksi. Biasanya keyboard tidak cocok dengan Windows yang digunakan atau tidak didukung. Solusinya adalah memindahkan ke komputer yang memiliki Windows yang berbeda. Jika bisa, maka keyboard pada Windows yang pertama tidak didukung. Yang kedua adalah tampilan Windows error. Mungkin kabel data keyboard putus pada pangkal konektor jantannya. Solusinya yaitu mengukur kabel data keyboard dengan avometer yang merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur hambatan, tegangan, dan arus listrik. Jika kabel benar terputus, ganti kabel dengan kabel lain. Jika tidak putus, cek soket. Yang terakhir adalah beberapa tombol keyboard tidak berfungsi. Putusnya jalur penghubung antara tombol atau soketnya longgar. Solusinya adalah mengukur jalur PCB. PCB adalah suatu board yang mengkoneksikan komponen-komponen elektronik secara konduktif. PCB diukur dengan avometer untuk menemukan bagian mana yang putus. Jika putus, oleskan tinta emas atau lainnya yang bersifat logam pada jalur yang putus hingga terhubung kembali. Setelah mendengar hal-hal tentang keyboard tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap laptop atau komputer pasti membutuhkan keyboard untuk menginput data berupa huruf, angka, maupun simbol. Dan bisa dikatakan juga, keyboard merupakan salah satu hardware yang wajib dimiliki sebuah laptop atau komputer. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.